Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Guluda dari Program Studi Magister Pendidikan Dasar Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang artikel saya yang berjudul Improvement of Learning Outcomes in IPS Learning, Thought Role Playing Strategy in Class for Semester 2 Students of Economic Activities of MI Muhammadiyah 3 Tuban, yaitu peningkatan hasil belajar dalam pembelajaran IPS melalui strategi role playing pada siswa kelas 4 semester 2 materi aktivitas ekonomi MI Muhammadiyah 3 Panyuran Palang Tuban. Untuk latar belakang atau background dari pengambilan artikel ini adalah student learning outcome in social studies learning about low economic activity. This was experienced by grade 4 students of MI Muhammadiyah 3 Tuban Palang Subdistrict, Tuban District. In daily activities, it shows that there are still many students whose learning outcomes are very low, so that their learning achievement decreases. In the social studies subject of economy activities for the event semester of the academic year. Ya, latar belakang dari pembahasan kali ini yaitu hasil belajar. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS tentang aktivitas ekonomi rendah. Hal yang demikian dialami oleh siswa kelas 4 MI Muhammadiyah 3 Tuban, Kecamatan Palang Tuban pada kegiatan sehari-hari, menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang hasil belajarnya sangat rendah sehingga prestasi belajarnya menurun pada mata pelajaran IPS. Pada mata pelajaran IPS kali ini siswa sangat rendah terkait tentang aktivitas ekonomi semester genap tahun ajaran 2016-2017. Bahkan Hamdani juga menjelaskan bahwa hasil belajar dapat dibangkitkan atau ditingkatkan dan dipelihara oleh kondisi-kondisi luar seperti penyajian, pelajaran oleh guru dengan media bervariasi, metode yang tepat, komunikasi yang dinamis, dan sebagainya. Research objectivities. The objectives to be achieved in this study are to improve social studies learning outcome, top role-playing strategy from 4 grade students of the second semester of MI Muhammadiyah 3 Tuban. Pembahasan masalah kali ini yaitu apakah melalui strategi role playing dapat meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa kelas 4 MI Muhammadiyah 3 Tuban. Dan juga tujuan penelitian kali ini yaitu ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk meningkatkan hasil belajar IPS melalui strategi role playing pada siswa kelas 4 semester genap MI Muhammadiyah 3 Tuban. Research methods. 1. Type of research. This type of research is classroom action research. This action taken was to improve the learning outcomes of social studies learning material of economic activities of the role-playing learning strategy in class for studies of MI Muhammadiyah 3 Tuban. 2. Research subject. The subject in this study were 4th grade students of MI Muhammadiyah 3 Tuban Palang Subdistrict, Tuban District in the second semester. There were 7 students consisting of 2 boys and 4 girls. Atau bisa dijelaskan, jenis penelitian kali ini yaitu jenis penelitian tindakan kelas atau classroom action research. Tindakan yang dilakukan yaitu meningkatkan hasil belajar pembelajaran IPS melalui role playing dengan materi aktivitas ekonomi pada siswa kelas 4 MI Muhammadiyah 3 Tuban. Atau subjek penelitian yang kedua. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 4 MI Muhammadiyah 3 Tuban, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban pada semester 2. Sejumlah 6 anak terdiri dari 2 siswa laki-laki dan 4 siswa perempuan. 3. Data collection techniques. 1. Interview. 2. Observation.
3. Documentation. 4. Pilot note. 4. Data analysis technique. Data analysis in the study follow an interactive analysis model as expressed by Mills and Haberman inside Budry. The analysis process in the study was carried out in 4 stages, namely data collection, data production, dan data presentation and drawing calculation. Ataupun teknik pengumpulan data kali ini yaitu yang pertama wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga dokumentasi, dan yang keempat adalah catatan lapangan. Untuk teknik analisis data atau bisa disebut dengan data yang valid, analisis data dalam penelitian ini mengikuti model analisis interaktif sebagaimana diungkapkan Mills dan Haberman dalam set Budry, yaitu proses analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan 4 tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyedang data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, next, data validity. To develop the validity of the data is the triangulation technique. This research use source triangulation technique or data triangulation to test the validity of the data, atau bisa disebut dengan keabsahan data. Untuk mengembangkan validitas atau kesahihan data adalah dengan teknik triangulasi. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber atau triangulasi data sebagai penguji keabsahan data. Next, research result and discussion. Benjamin S. Bloom mentioned 6 types of cognitive behavior as follows: 1. Knowledge. 2. Understanding. 3. Application. 4. Analysis. 5. Synthesis. 6. Evaluation. These abilities include cognitive, affective, and psychomotor aspects. Learning outcomes can be shown by evaluation activities that aim to obtain auxiliary data that will show the level of students' ability to achieve learning objectives. Untuk slide ini yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Benjamin S. Bloom menyebutkan 6 jenis perilaku ranah kognitif sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengetahuan. Pengetahuan di sini mencapai kemampuan ingatan tentang hal yang telah dipelajari dan tersimpan dalam ingatan. Pengetahuan itu berkenaan dengan fakta peristiwa, pengertian kaidah, teori, prinsip, dan metode. Yang kedua yaitu pemahaman. Pemahaman di sini mencakup kemampuan menangkap arti dan makna tentang hal yang dipelajari. C atau penerapan. Mencangkup kemampuan menerapkan metode dan kaidah untuk menghadapi masalah yang nyata dan baru, misalnya menggunakan prinsip. D. Analisis. Mencakup kemampuan merinci suatu kesatuan ke dalam bagian-bagian sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami dengan baik, misalnya mengurangi masalah menjadi bagian yang telah kecil. E. Sintesis. Mencakup kemampuan membentuk suatu pola baru, misalnya kemampuan menyusun suatu program. F. Evaluasi. Mencakup kemampuan membentuk pendapat tentang beberapa hal berdasarkan kriteria tertentu, misalnya kemampuan menilai hasil ulangan. Next, role playing. Learning strategy or role playing is an alternative method that can be used in social studies learning material on economic activities. Of the learning strategy of role playing, students are directed by students to be sensitive to the environment, normally construction to play a role that assure in society relation to social studies learning material economic activities. Strategi pembelajaran role playing atau bermain peran merupakan salah satu alternatif metode yang dapat digunakan pada pembelajaran IPS materi aktivitas ekonomi. Melalui strategi pembelajaran role playing, siswa diarahkan siswa untuk peka terhadap lingkungan, yaitu mengkonstruksi atau memerankan suatu peran yang terjadi di masyarakat yang berhubungan dengan pembelajaran IPS atau pembelajaran IPS terkhusus materi aktivitas ekonomi.
Pembelajaran IPS lebih menekankan pada aspek pendidikan daripada transfer konsep. Dalam pembelajaran IPS, diharapkan siswa memperoleh pemahaman terhadap sejumlah konsep dan pengembangan, serta melatih sikap moral, nilai, keterampilan berdasarkan konsep yang telah dimilikinya. Dengan demikian, pembelajaran IPS harus diformulasikan pada aspek kependidikan. Next, based on the result of observation of the student learning outcome in social studies learning about economic activity in the initial condition, cycle 1 and cycle 2, achieved by student can be compared. The category of achievement of indicator and classification has been determined by the researcher. Comparison of student learning outcome achievement can be read in table below. Ya, ini adalah tabel hasil belajar dari kondisi awal ke siklus pertama dan siklus kedua, dan alhamdulillah pada akhirnya mengalami penaikan hasil belajar yang lumayan signifikan. Kesimpulan: berdasarkan rumusan masalah, hasil analisis penelitian dan pembahasan penelitian tindakan kelas ini dapat disimpulkan bahwa melalui strategi role playing dapat meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa kelas 4 MI Muhammadiyah 3 Tuban, dan hasil analisis menunjukkan bahwa hasil belajar siswa meningkat pada kondisi awal sebelum menggunakan strategi pembelajaran role playing. Ketuntasan hasil belajar siswa 33,3%. Setelah menggunakan strategi pembelajaran role playing, pada siklus pertama, ketuntasan hasil belajar siswa meningkat menjadi 66,6%. Karena belum tercapai yang diharapkan peneliti, maka dilanjutkan siklus yang kedua. Dalam siklus yang kedua, ketuntasan hasil belajar siswa meningkat menjadi 83,3%. Ketercapaian ketuntasan hasil belajar siswa dari siklus 1 dan siklus 2 meningkat 16,7%. Hal ini menunjukkan hasil belajar IPS tentang aktivitas ekonomi siswa mengalami peningkatan dengan digunakan strategi pembelajaran role play. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.